Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kepahaman, kelancaran, dan kemudahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema hak siswa atau pelajar dalam satuan pendidikan atau dalam proses kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah atau madrasah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi menjadikan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah. Anak-anakku semuanya, banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari suatu interaksi manusia dengan lingkungan. Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain kebutuhan hidup, manusia juga berhak mendapatkan pendidikan, di mana anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak yang ada di dunia ini mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Anak-anakku semuanya, oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 sebagai bentuk kepedulian dunia bagi anak-anak yang ada di seluruh dunia akan hak-hak mereka. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, di mana hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di seluruh negeri. Yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi kehidupan
anak. Salah satu wujud hak yang merupakan realisasi dari hak konvensi anak, yaitu adanya hak-hak seorang siswa pada satuan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Adapun hak-hak siswa pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Setiap lembaga pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan ataupun menyediakan wahana sarana prasarana yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dari masing-masing siswa. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan guru agama sesuai dengan agama dari para siswa yang belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Adapun hak seorang siswa pada satuan pendidikan yang keempat yaitu mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajar. Lembaga pendidikan wajib memberikan penilaian dari hasil belajar para siswa baik pada akhir semester maupun akhir tahun pembelajaran. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan bila memungkinkan. Yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Jadi setiap satuan pendidikan diharuskan menjadi sekolah inklusi bagi setiap siswa yang kemungkinan memiliki kebutuhan khusus atau disebut juga dengan menyandang cacat, sehingga bagi siapapun siswa bisa sekolah pada suatu lembaga pendidikan yang ada di lingkungan masing-masing, di mana bagi penyandang cacat tidak melulu harus sekolah di lembaga khusus atau sekolah SLB. Karena suatu keadaan ekonomi atau lokasi yang jauh sehingga tidak memungkinkan bagi siswa yang menyandang cacat untuk bisa sekolah di SLB tersebut, sehingga lembaga pendidikan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya diharuskan menjadi lembaga inklusi yang bisa menerima apapun keadaan dari siswanya. Adapun hak seorang siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, yang pertama adalah hak memperoleh pengajaran. Setiap siswa berhak memperoleh pengajaran yang sebaik mungkin. Hak berbicara dan berpendapat. Setiap siswa mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat tentang berbagai hal yang ada dalam proses belajar mengajar.
setiap siswa berhak untuk ikut berorganisasi di lembaga sekolah masing-masing. Setiap siswa berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Yang kelima, setiap siswa berhak memakai sarana prasarana pendidikan yang telah disediakan oleh suatu lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dan lembaga pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para siswanya. Adapun hak siswa yang keenam yaitu hak pembinaan. Yang ketujuh, hak mendapat bantuan atau biaya sekolah bagi para siswa yang membutuhkannya. Demikian tadi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan kali ini tentang hak seorang siswa atau pelajar. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu sholat berjamaah, tadarus Al-Quran sehabis maghrib, sholat duha, selalu cuci tangan pakai sabun, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Berperilaku sopan, santun, selalu menyayangi, mendoakan, dan meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.